Para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan di mana saja berada, pada tanggal 15 Oktober 2020, saya mendapatkan kesempatan bersama dengan Persaudaraan Devosi Maria Jakarta ikut acara Doa Rosario Maria Fatima hari yang keempat. Pada kesempatan itu, saya mendengarkan kesaksian iman dari Mbak Fani Rahmawati dengan tema yang sangat inspiratif dan menyentil kita semua. Judulnya adalah From Gossip to Gospel. Benar-benar tema yang menyentil kita semua. Mengapa? Karena kalau misalnya kita mendengar kata gosip, itu kan kepanjangannya gosok-gosok semakin sip. Jadi semakin digosok, beritanya itu menjadi semakin sip. Kalau sekarang itu kan ada istilah lambe turah. Atau bisa juga kita beri istilah lambe doer. Atau ada istilah lain lambe mecucu atau lambe lancip. Oke lah, tapi yang jelas namanya gosip, semakin beritanya itu semakin heboh, maka kemudian akan viral. Dan itu biasanya beritanya seputar selebritis atau orang-orang terkenal begitu. Sedangkan yang namanya gospel itu kan kabar baik dan bercerita tentang satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus sendiri sebagai pribadi yang sangat istimewa, pribadi yang sangat baik. Dan tentu pesan yang mau disampaikan itu kan sangat jelas. Ketika Yesus berada di dalam pelayanan publiknya, dia menyerukan dua hal, yaitu mewartakan tentang kerajaan Allah dan pertobatan. Oke, untuk membuat singkat video ini, saya langsung melihat beberapa poin yang saya lihat dari pengalaman Mbak Fani Rahmasari yang begitu istimewa. Yang jelas, saya memberikan 3 poin di saat peneguhan. Yang pertama, poin yang saya sampaikan adalah bahwa perubahan itu sangat mengejutkan. Dan ini benar-benar dialami oleh Mbak Fani setelah berkecimpung 23 tahun di dunia selebriti, di infotainment, reality show, dan lain sebagainya di rumah produksi. Karena Mbak Fani kan dulu menjadi pembawa acara untuk cek dan recheck, kalau sahabat semua masih ingat. Tapi yang jelas intinya pada poin yang mau saya sampaikan, perubahan itu sangat mengejutkan. Kita ambil contoh misalnya pengalaman dari Paulus. Ketika dia berubah karena perjumpaannya yang begitu istimewa dengan Tuhan Yesus, maka ini mengejutkan. Tidak hanya sahabat-sahabatnya, tetapi juga orang-orang yang pernah mendengar nama dari Paulus ini. Lalu pengalaman yang lain juga dialami oleh Petrus, pribadi yang sangat keras kepala. Tapi ketika berjumpa dengan Tuhan Yesus, dia juga mengalami perubahan. Bahkan dia diberi nama yang baru, yaitu The Rock, batu karang. Dan di atas batu karang itu didirikan gereja Tuhan. Begitu. Tapi yang jelas, perubahan itu sangat mengejutkan. Hanya yang harus kita lihat, setelah kita mengalami yang namanya perubahan, ada tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Dan ketika kita melihat tanggung jawab itu bukan sebagai beban, tetapi justru ini adalah kepercayaan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Persis itu yang dialami oleh Mbak Fani. Dan peristiwanya itu sangat jelas. Yaitu ketika Mbak Fani ikut retret. Dan ketika retret
dia benar-benar disembuhkan. Dia benar-benar disegarkan. Dia benar-benar mendapatkan kekuatan yang baru. Hidup yang baru. Hidupnya benar-benar diperbaharui. Dan inilah kemudian saya memberikan yang namanya poin yang kedua, yaitu bahwa setelah hatinya dibuka, setelah pikirannya dibuka, setelah jiwanya dibuka, setelah pikirannya dibuka, di situ mulai muncul yang namanya perjalanan yang baru, pesiarahan yang baru, hidup yang baru, yaitu dengan kata belajar. Jadi Mbak Fani dididik lagi dan harus lebih tekun lagi di dalam belajar. Dan sekarang guru yang mendampingi bukan dirinya sendiri, tetapi yang mendampingi adalah Roh Kudus. Dan para sahabat ingat, ketika Roh Kudus dicurahkan kepada kita, maka kekuatan yang baru benar-benar diberikan kepada kita. Maka begitulah cara kita ketika sudah mata kita ini dibuka, pikiran kita ini dibuka, hati kita ini dibuka, jiwa kita ini dibuka, dan membiarkan Roh Kudus untuk mendampingi dan menuntun kita, maka yang terjadi adalah proses belajar yang semakin mematangkan hidup rohani kita. Kemudian yang ketiga, poin yang disampaikan oleh Mbak Fani adalah ketika bercerita meninggalkan sahabat-sahabatnya tidak mudah ya untuk masuk dalam pengalaman hidup yang baru atau komunitas yang baru. Tetapi ingat, janji yang diberikan oleh Tuhan. Saya mengambil contoh konkret saja dari pengalaman Petrus ketika bertanya kepada Tuhan Yesus. Guru, kami ini sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan ya mungkin dalam tanda kutip istri, anak-anak. Lalu apa yang kami dapatkan? Dan apa jawaban dari Tuhan Yesus? Kamu yang sudah meninggalkan keluargamu, istrimu, anak-anakmu, atau apa saja yang kau miliki dan mengikuti aku, maka aku memberimu 100 kali lipat. Dan itulah yang dialami oleh Mbak Fani sekarang. Aktif dalam pelayanan gereja, pembaruan karismatik, dan menemukan banyak sekali sahabat-sahabat yang baru, saudara-saudari di dalam Tuhan, dan saya kira jumlahnya menjadi semakin lebih banyak. Nah, para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, ada satu hal yang menarik yang saya kira harus saya garis bawahi. Dalam kisahnya Mbak Fani mengatakan atau menggambarkan dirinya sebagai pribadi yang dalam tanda kutip pernah hilang gitu, pernah hilang, atau dalam bahasa kita sekarang kan hilang atau tersesat atau berdosa atau pada posisi yang paling rendah, pada posisi yang paling lemah. Ingat sahabatku, justru ketika kita pada posisi itu, pada posisi bahwa diri kita menjadi seperti anak yang hilang, atau yang tersesat, atau yang berdosa, atau yang terpuruk, pada saat itulah kita yang dicari oleh Tuhan. Pada saat itulah kita benar-benar bisa merasakan kasih Tuhan yang luar biasa. Kita bisa merasakan kedekatan Tuhan, dan kita bisa merasakan bahwa kita ini adalah sebagai pribadi yang sangat dicintai, dikasihi, diperhitungkan oleh Tuhan. Dan saya kira ini tidak hanya dialami oleh Mbak Fani, dialami oleh banyak orang. Ketika kita berada pada posisi itu, kita benar-benar dicari oleh Tuhan, ditemukan oleh Tuhan, disembuhkan oleh Tuhan, dan dipulihkan oleh Tuhan. Maka tugas kita sekarang adalah
dengan tema yang sangat menarik yang ditawarkan oleh Mbak Fani lewat kesaksian imannya, yaitu From Gossip to Gospel. Tugas kita sangat jelas. Setiap hari, para sahabat itu kan mendapatkan kabar baik, yaitu dari bacaan harian, sekurang-kurangnya dari Injil. Bangun tidur, kita sudah mendapatkan kabar baik. Maka tugas kita adalah bagaimana kita bisa mewartakan kabar baik ini kepada orang lain. Kalau misalnya ada kabar yang buruk, tidak usah didengarkan. Atau jangan ditambahi. Kalau ada kabar yang buruk, jangan ditambah-tambahi. Nanti jadi gosip lagi, gosok-gosok, semakin sip. Justru tugas kita sekarang adalah bagaimana kita mewartakan kabar yang baik. Dan ini yang harus saya tegaskan. Kalau misalnya kita ini sebagai murid-murid Tuhan Yesus dan masih punya kebiasaan untuk mewartakan kabar yang buruk, maka saya harus berani mengatakan kita tidak pantas untuk menjadi murid-murid Tuhan Yesus. Kepantasan dan kelayakan kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus adalah di mana saja berada kita mewartakan kabar yang baik. Sekali lagi terima kasih kepada Mbak Fani dan saya minta izin untuk membuat video singkat ini supaya berkenan di hati Mbak Fani. Teruslah berkarya karena sudah dipakai oleh Tuhan untuk mewartakan kabar baik. Dan kami semua juga yang ikut di dalam persaudaraan Devosi Maria terinspirasi dengan pengalaman itu, dan lewat video ini saya ingin memperluas lagi supaya pengalaman Mbak Fani bisa didengarkan oleh banyak orang. Sekali lagi, from gossip to gospel. Dan fokus kita adalah mewartakan kabar yang baik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita semua, we are the best. Bye-bye.